Pagi hari ini sebelum kita memulai belajar kita mau sama-sama Ibu Agatha, anak-anak semua, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum berdoa, Ibu Agatha mau Ibu Agatha dan anak-anak menyanyikan satu lagu yang berjudul Berikanku Hatimu. Sikap berdoanya dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah bangun dengan keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tidur malam yang boleh kami lewati dengan baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga bisa mendengar dengan baik dan bisa memahami setiap firman-Mu juga dengan baik Tuhan. Pimpin kami untuk devosi pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sudah siap untuk devosi? Ya, Ibu Agatha berharap anak-anak menyiapkan Alkitab dan hatimu untuk bisa dengar-dengaran dengan baik. Ya, Ibu Agatha juga berharap walaupun anak-anak devosinya di rumah, anak-anak tetap memiliki sikap yang baik juga. Ya, untuk sepanjang devosi atau renungan pada satu minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, anak-anak dan Ibu Agatha juga belajar mengenai bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya, coba Ibu Agatha tanya dulu, ya, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Ayo, pasti anak-anak sudah tahu, ya. Anak-anak kalau sudah mengikuti renungan dengan baik, pasti anak-anak langsung tahu. Siapa? Ya, Adam ya. Nah, Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Ya, tapi pasti anak-anak juga sudah tahu, ya. Adam dan Hawa, ya, ada ceritanya itu mereka jatuh ke dalam dosa karena suatu perbuatan yang tidak baik. Apa itu perbuatannya? Nah, Adam ini dia memberontak. Apa itu memberontak, Bu? Nah, memberontak itu adalah sikap tidak taat. Tidak taat pada Tuhan, pada perintah Tuhan, ya. Namun Adam dan Hawa ini mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat. Sehingga apa? Sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, dari perbuatan itu, ya, kemarin juga sudah devosi. Jadi Adam dan Hawa ini sudah dalam dosa, dan keturunan selanjutnya atau anak-anaknya, siapa anak-anaknya? Kain dan Habel. Ya, ini juga berpengaruh kepada anak-anaknya. Ya, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dan keturunan selanjutnya juga akan terlahir sebagai orang yang berdosa. Makanya apa? Hubungan antara Adam dan Hawa dan juga dengan Allah itu menjadi tidak baik lagi. Ya, hubungan antara Kain dan Habel itu hubungan di dalam keluarganya juga menjadi rusak. Karena apa? Karena dosa itu sendiri. Ya, jadi Ibu Agatha, anak-anak, semua manusia, ya, kita memang sudah terlahir sebagai orang yang berdosa, atau bisa disebut juga dengan pendosa. Ya, nah itu jadi Ibu Agatha mau dengan anak-anak bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Ya, yang pertama
itu Mazmur 58 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 58 ayat yang keempat. Ya, ayo dibuka dulu Alkitabnya. Ya, masih ingat Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, oke, Mazmur 58 ayat yang keempat. Ibu Agatha bacakan ya, anak-anak memperhatikan dan membaca juga dengan baik. Oke. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ya, Bu, apa maksudnya Ibu? Itu ya. Nah, di sini maksudnya adalah apa? Kita memang terlahir sudah sebagai orang yang berdosa. Ya, kita semua sudah menyimpang. Menyimpang itu artinya tidak taat lagi sama Tuhan. Ya, harusnya menuruti perintah Tuhan, tapi kita malah maunya adalah untuk tidak taat sama Tuhan. Ya, itu menyimpang dari kebenaran. Ya, oke. Satu lagi, Ibu Agatha mau bacakan untuk anak-anak dan anak-anak juga bisa membukanya di Yohanes 3 ayat 19. Ya, Yohanes 3 ayat 19. Ayo, sudah dibuka. Oke, Ibu Agatha bantu bacakan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, dari firman Tuhan ini maksudnya adalah manusia ini sekarang malah menjauhi kebenaran, menjauhi segala sesuatu yang benar. Ya, harusnya Ibu Agatha dan anak-anak melakukan hal yang benar. Ya, hal yang benar, hal yang baik menurut siapa? Menurut Allah. Ya, tapi ternyata kita semua ini akhirnya adalah mau memilih untuk melakukan hal-hal yang salah. Ya, makanya tadi Ibu Agatha kasih tahu bahwa Ibu Agatha, anak-anak, semua manusia itu sudah terlahir sebagai orang yang berdosa. Ya, karena dosa sudah merusak segala sesuatunya. Tidak ada lagi orang yang tidak berdosa. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar nih melalui renungan pada hari ini. Ya, ketika Allah juga menciptakan manusia, ya, menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan anak-anak, menciptakan Ibu Agatha, ya, itu pada awalnya memang sudah dalam keadaan yang benar. Keadaan yang benar itu bisa disebut juga dengan kebenaran asal, kebenaran yang mula-mula, yang pertama kali. Ya, jadi Ibu Agatha dan anak ini memang sudah dalam keadaan yang benar. Ya, kebenarannya itu dari siapa sih? Benar menurut siapa, Bu? Ya, apakah benar menurut Ibu Agatha atau benar menurut Mama Papa? Kan ya, benar itu adalah benar menurut Allah. Nah, coba kebenaran asal itu atau keadaan yang benar itu contohnya apa sih, Bu? Ya, misalnya contohnya nih, keadaan yang benar itu misalnya taat pada perintah Tuhan. Ya, lalu saling mengasihi, saling menyayangi sama manusia, ya, tidak ada rasa benci, ya, itu adalah keadaan yang benar. Ya, pada mulanya seperti itu. Ya, jadi kita tahu sekarang nih, ya, bahwa awalnya itu kita dalam keadaan yang benar. Ya, dalam keadaan yang benar, ya, melakukan hal-hal yang benar. Itu namanya adalah kebenaran asal. Tetapi ya, tadi Ibu Agatha juga sudah bilang bahwa kita ini memang terlahir sebagai orang yang berdosa. Ya, jadi awalnya kita adalah memang dalam keadaan yang benar. Ya, tapi karena dosa itu sudah merusak hidup kita, ya, makanya kita tidak lagi melakukan kebenaran. Ya, dan dosa itu merusak segala sesuatunya. Ya, misalnya contohnya merusak tubuh kita. Ya, maksudnya apa, Bu, tubuh kita? Iya, tubuh kita ini akhirnya adalah mengalami sakit. Ya, itu juga akibat dari dosa itu sendiri, merasakan sakit, ya, merasakan tubuh kita ini akan semakin tua. Ya, nanti pada saatnya juga pada akhirnya kita semua akan mati. Ya, lalu yang kedua juga nih, bukan hanya merusak tubuh, tapi juga merusak akal budi. Ya, apa itu akal budi?
Akal budi itu bukan hanya sekedar pikiran, ya, tapi bagaimana anak-anak dan Ibu Agatha bisa memilih hal yang benar atau hal yang salah. Ya, akal budi itu bagaimana kita bisa tahu, oh ini hal yang benar boleh saya lakukan, oh ini hal yang salah saya tidak boleh lakukan. Ya, tetapi karena dosa, ya, merusak akal budi kita. Ya, jadinya apa? Kita bisa merencanakan segala sesuatu yang jahat. Misalnya, contoh, oh Ibu Agatha mau berbohong sama mama papa. Nah, itu berarti Ibu Agatha sudah merencanakan sesuatu hal yang jahat, yang tidak baik. Ya, atau juga misalnya apa ya? Oh, Ibu Agatha tidak mau berteman dengan teman-teman lainnya. Ibu Agatha tidak suka dengan teman-teman lainnya. Nah, itu juga Ibu Agatha berarti sudah merencanakan sesuatu yang tidak benar, ya, itu sesuatu yang salah. Kenapa Ibu Agatha bisa seperti itu? Karena Ibu Agatha memang adalah orang yang berdosa. Ya, anak-anak orang yang berdosa itu juga, ya. Ibu Agatha anak-anak juga adalah sebagai orang yang berdosa, atau apalagi ya, selain merusak tubuh, ya, merusak akal budi kita dan juga bisa merusak perasaan kita. Ya, harusnya perasaan kita tuh adalah perasaan saling menyayangi, mengasihi, ya. Tapi karena dosa, perasaan kita adalah perasaan yang benci. Oh, saya tidak mau temenan sama dia, saya benci dia, misalnya. Nah, itu adalah perasaan yang tidak baik. Ya, kalau anak-anak sudah memiliki perasaan yang seperti itu, ya itu tidak boleh, ya. Nah, lalu apa lagi? Misalnya, anak-anak mempunyai kehendak, ya, kehendak itu kemauan, keinginan. Nah, itu juga bisa melakukan merupakan hal-hal yang salah, ya. Nah, tadi yang kehendak kita, ya. Sebenarnya hidup kita ini, ya, adalah untuk melakukan kehendak Allah. Ya, misalnya apa? Menyayangi, mengasihi, ya, atau misalnya beribadah dengan baik. Nah, itu adalah melakukan kehendak Allah, ya. Tapi karena dosa merusak segala sesuatu, ya, jadi Ibu Agatha dan anak ini ingin sekali, ya, misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, contohnya pagi-pagi saya nggak mau ikut devosi, misalnya, atau saya tidak mau lagi berdoa, ya, atau misalnya saya tidak mau sungguh-sungguh pada saat mendengarkan devosi. Nah, itu juga akibat dari perbuatan dosa itu sendiri. Ya, dosa sudah merusak segala sesuatunya. Ya, jadi kita tahu ya bahwa Allah memberikan kemampuan kepada kita sebenarnya adalah suatu hal yang benar. Tapi kita sendiri yang mau melakukan kesalahan. Yang kita mau sendiri adalah menjauhi dari perintah Tuhan. Kita tahu ya bahwa Allah itu memberikan kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan, misalnya tidak dimiliki oleh ikan ataupun burung atau hewan-hewan lainnya. Ya, kemampuan kita adalah kita bisa memilih hal yang benar dan menjauhi hal yang salah. Ya, kita ini manusia diberikan kemampuan seperti itu. Ya, jadi Allah mau supaya kita ini benar-benar bisa melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Ya, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, mengurangi segala pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang jahat kepada orang lain. Ya. Nah, karena dosa itu juga makanya kita mau melakukan hal-hal yang salah terus. Ya, makanya kita bisa mempunyai perasaan yang membenci, kesal atau kesakitan badan tubuh kita. Jadi pada akhirnya kita mengerti bahwa dosa itu bisa merusak segala sesuatu. Ya, merusak tubuh kita, merusak akal budi, merusak perasaan, ya, atau kehendak kita sendiri, kemauan kita, ya, nanti akan melakukan hal-hal yang salah, ya. Nah, kita ini tidak bisa, ya, dengan kekuatan diri sendiri untuk menjauhkan dari hal-hal yang salah. Ya, nggak bisa nih, pasti kita akan terbujuk atau kita akan mau untuk terus melakukan hal-hal yang salah. Ya, pasti kita pernah melakukan hal yang salah.
Ya, nah oleh sebab itu, Ibu Agatha dan anak-anak semua, kita membutuhkan dan memerlukan juru selamat supaya kita semua bisa menjauhkan dari hal-hal yang salah itu, hal-hal yang tidak benar. Ya, tetapi kita bisa melakukan sesuai dengan perintahnya Allah. Ya, makanya kita butuh juru selamat. Ya, tapi kita bersyukur ya, Allah memberikan juru selamat, yaitu siapa? Yang akan bisa menyelamatkan kita satu-satunya adalah Yesus Kristus ya. Jadi pada renungan hari ini anak-anak sudah belajar dan Ibu Agatha juga sudah belajar merenungkan firman Tuhan ya, yang pada awalnya manusia itu dalam keadaan yang benar, tapi karena dosa kita melakukan hal-hal yang salah. Dan oleh sebab itu juga kita membutuhkan satu juru selamat yang adalah satu-satunya untuk hidup kita, sebagai penolong yang menyelamatkan hidup kita dari setiap dosa-dosa kita. Ya, oke, renungannya sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan. Biarlah ini terus direnungkan oleh hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati belajar kami hari ini. Engkau pimpin kami, Engkau pimpin juga setiap orang tua yang mendampingi Tuhan. Biarlah kami juga beroleh sukacita dalam belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih.